Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Semangat siang. Walaupun udah jam 1:30, tapi kita sampai jam berapa nanti? Jam 3 harus tetap semangat ya. Baik, hari ini kita di mata pelajaran akuntansi perbankan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agenda kita hari ini yaitu nanti kita akan belajar mengenai buku besar ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingatkan lagi tata tertib kelas seperti biasa. Handphonenya digunakan ketika diinstruksikan ya, tidak mengganggu teman pada saat pembelajaran. Terus juga sampahnya coba cek lagi. Ini sampahnya ada tuh di bawah sini. Perhatikan lagi. Minuman kemasan oh, nggak ada. Udah ya, oke, berarti udah aman, udah bersih. Kita siap untuk belajar? Siap. Mau belajar dulu atau ice breaking dulu? Oke, kita ice breaking dulu. Sebelum ice breaking, Ibu cek dulu karena habis istirahat kehadirannya. Ibu absen dulu. Yang pertama Zahwa. Zahwa hadir. Oke, Berlin. Kalau urutan pertama Ibu masih hafal ya. Setelah Berlin Ibu nggak hafal lagi. Lanjut Cindy. Cindy Juli. Sakit apa tuh? Sakit asam lambung. Semoga Cindy cepat sembuh ya, bisa bersama lagi sama kita untuk belajar. Cindy Septi hadir. Dinda kemana? Sakit juga. Lagi musim sakit, jadi kita doakan teman-teman cepat sembuh ya. Eis Nurandini sakit juga. Sakit juga nih. Kita doakan juga cepat sembuh. Ella. Oke. Angela. Andra. Ketua ya. Nada. Nailta. Nova. Randy Darmawan. Randy Pratama. Resti. Oke, Rindu. Yes, oke, Septi nggak ada lagi ya. Wira nggak tahu keterangannya. Lain kali kalau tidak ada keterangan ini sampaikan sama wali kelasnya ya. Wali kelasnya siapa? Ibu. Wira ini kabar nggak diangkat teleponnya tadi Ibu hubungi. Wulan. Oke, Zidan. Oke. Alhamdulillah Zidan hari ini datang ya. Biasanya hari Jumat Zidan sering alfa di hari Jumat. Oke, kita mulai ice breaking kita hari ini. Temanya kacang panjang. Iya. Kira-kira ada yang tahu? Enggak. Oke, jadi temanya kacang panjang. Temanya kacang panjang, tapi ada 3 instruksi. Ya. 3 instruksi. Yang pertama panjang, terus kacang panjang, lalu makan kacang. Panjang, kacang panjang, makan kacang. Bisa diingat? Oke, ada 3 instruksi tadi ya. Kacang panjang, makan kacang. Oke, kalau diinstruksikan, perhatikan Ibu. Kalau diinstruksikan kacang, berarti kalian harus membuat bukan bentuk kacang. Kacang itu harus 2 orang. Oke? Kalau kacang 2 orang. Kalau instruksinya itu bel apa? Oke, kita belum pulang ya.
Kalau instruksinya kacang panjang itu 3 orang. Kalau makan kacang 4 orang. Bisa? Bisa. Ibu ulangi lagi sekali lagi ya, perhatikan. Kita tunggu dulu belnya. Ya, kita tunggu dulu belnya berhenti ya. Ya, kita tag video dulu untuk pembelajaran. Jadi kita belum pulang ya. Tadi Ibu udah sampaikan sama Bapak Kepala Sekolah. Baik, Ibu ulangi instruksinya. Kalau ada kacang 2 orang. Kalau kacang panjang 3 orang. Kalau makan kacang 4 orang. Oke, silakan bentuk 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sesuai dengan instruksi. Kita mulai dari sekarang, silahkan bergabung ke tengah. Oke, ya silahkan bergabung ke tengah. Terserah di mana aja. Ayo, dalam hitungan ketiga udah tertib. 1, 2, 3. Good. Oke, kita mulai. Oke. Tangannya boleh di atas dong. Oh, bukan ini deh, bukan berbaris lingkaran. Oke. Lingkaran. Kacang. 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 Oke. Makan kacang. Makan kacang. Oke. Kacang panjang. Kelihatan mana yang nggak dapat pasangan. Oke. Kacang. Kacang panjang. Oke, makan kacang. Kita lihat mana yang ada pasangan. Oke ya. Berarti yang udah dapat pasangan itu adalah kelompoknya. Silakan duduk di mejanya. Oke, langsung yang laki-laki silakan duduk. Andra dan tim langsung duduk di mejanya. Rindu nggak ada? Ya, bertiga silakan. Langsung duduk. Ini kelompok Ella. Silakan. Silakan. Langsung duduk sama kelompoknya. Oke. Iya. Iya. Oke. Baik, cukup
nggak perlu ke IGD kita kan? Hilang dong alisnya. Oke, cukup ya. Selamat yang udah menemukan kelompoknya. Kita bisa mulai pembelajaran kita, udah mencair suasananya. Oke. Baik, kalau sudah bisa kita mulai. Tarik nafas. Boleh minum dulu. Kalau ada minumannya, kalau haus. Udah. Dalam hitungan ketiga kita mulai pembelajaran kita. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sesuai dengan kelompoknya juga yang sudah ada. Nah, ini adalah kelompok untuk kita belajar materi buku besar pada hari ini ya. Untuk 2 pertemuan ini akan seperti ini terus kelompoknya ya. Untuk pertemuan berikutnya juga seperti ini. Baik, pembelajaran kita hari ini mengenai buku besar. Tapi sebelum masuk ke buku besar, kita flashback dulu. Kita ingat lagi pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Ada yang ingat? Oke, Zahwa silakan. Boleh berdiri. Jadi pembelajaran kita melalui pengembangan mesin baca itu menggunakan sistem keuangan kayak aktivitas kas, ikutas. Oke, terima kasih Zahwa, bagus ya. Selain itu kita juga sudah belajar apa kemarin? Siapa lagi yang masih ingat? Iya, Rindu silakan. Itulah yang lembaga akuntansi perbankan. Ayo. Oke, boleh duduk. Ya, Ulan silakan. Saya ulang dari nomor 18. Pembelajaran kita sebelumnya di materi akuntansi keuangan ini adalah mengenai laporan laba bersih. Mengenai? Laporan laba bersih. Oke, bagus ya. Tapi ada satu yang belum tersebut. Sebelum masuk ke laporan laba bersih kita belajar apa? Ayo, apa? Selain itu, iya Berlin. Silakan. Iya, apa itu perbedaannya? Perbedaannya kalau akuntansi itu digunakan di perusahaan, akuntansi perbankan itu digunakan di perusahaan yang mengelola dana. Oke, bagus sekali ya. Secara umum seperti itu perbedaannya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka lagi modul akuntansi perbankannya ya. Tapi untuk materi kali ini, Ibu mau nanya dulu. Ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai pencatatan perbedaan akuntansi umum dan akuntansi perbankan. Kalau tadi kata Berlin, akuntansi umum untuk di perusahaan. Terus akuntansi perbankan untuk pencatatan di bank. Nah, kalau kita lihat lagi di bidang kecilnya di rumah kita sendiri ya, kita tidak bahas dulu perusahaan, kita tidak bahas dulu banknya. Untuk di rumah dulu, kira-kira yang menjadi harta yang ada di rumah itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di rumah kita, apa saja dapat digolongkan ke dalam aset atau harta? Angkat tangannya kalau mau menjawab. Ya, Andra? Ya, kalau yang ada di gambar ini contoh simulasi ya. Ini rumah impiannya Ibu. Ada meja kerjanya juga. Kalau dari gambar itu Andra melihat
Komputer. Kulkas. Oven. Oke. Itu menjadi harta. Ya, menjadi harta kalau di rumah. Oke. Ada jawaban yang beda? Apalagi yang bisa digolongkan menjadi harta? Selain yang ada di gambar, selain yang disebutkan Andra tadi. Ayo, Nelta silakan. Ada perabotan rumah. Perabotan rumah. Kendaraan. Rumah. Oke, kita ambil kata kuncinya rumah, kata Nelta. Tapi ada kata-kata di sini, rumah itu aset atau liabilitas? Ada yang bisa menjawab? Kapan dikatakan aset, kapan dikatakan liabilitas? Ada yang bisa menjawab? Ayo, menurut pendapatnya saja. Liabilitas itu apa? Kewajiban. Aset itu harta. Kapan rumah dikatakan menjadi kewajiban? Ayo angkat tangannya. Ayo, ini bersangkutan dengan pembelajaran kita kemarin di layanan lembaga. Ayo, Nova. Di 1, Andra coba. Oke, Angel, cuma coba. Ayo. Apabila itu kredit itu menjadi kewajiban. Good job. Oke, ya. Dikatakan liabilitas ketika rumahnya diambil secara kredit, ya. Namanya kredit perumahan rakyat, ya. KPR, seperti yang kita belajar di layanan lembaga kemarin. Baik. Nah, udah nampak kan pengelompokannya kan? Kapan rumah itu jadikan aset? Itu tadi kalau liabilitas, kalau menjadi kewajiban rumahnya. Tapi kalau dia menjadi aset kapan? Setelah rumah menjadi hak miliknya sendiri. Iya, bagus ya. Berarti udah mulai paham tuh. Kita ambil dulu dari rumah, udah paham ya? Posisi aset itu dikatakan aset kapan dan dikatakan liabilitas kapan. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran kita di buku besar. Ada pengelompokan pos-pos sebelum masuk ke dalam buku besar. Nah, setelah masuk ke dalam pengelompokan pos-pos, posnya pos aset, lalu pos liabilitas, pos apa lagi? Kalau di dalam laporan keuangan, ekuitas, terus apa lagi? Pendapatan dan beban. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi untuk apa kita tahu tadi aset itu kapan, rumah itu kapan dikatakan aset, kapan dikatakan liabilitas? Tujuannya adalah kalian bisa mampu nanti mengelompokkan dan membuat jurnal sehingga sampai ke rekening buku besar. Nah, fungsinya apa, Bu? Buat kita, tujuannya apa buat kita belajar ini? Sebagai seorang accounting yang handal, kalian mampu membuat pencatatan ke buku besar nanti ya. Nah, kemarin juga Ibu sudah ingatkan untuk mempelajari modulnya dulu. Yang sudah belajar, mungkin sudah tahu apa itu fungsi buku besar? Ya, Resti? Kalau menjelaskan boleh sambil berdiri biar teman-teman lain bisa lihat apa yang disampaikan Resti. Ada lagi yang tahu fungsi buku besar selain untuk merincikan? Cukup itu saja fungsinya? Iya. Nggak ada lagi jawaban yang berbeda? Ada tuh. Ella mau jawab? Siapa Andra lagi? Andra mau nilai 100 lagi? Iya. Itu salah satunya penggunaan kertas itu untuk kita mengetahui di depannya itu prosesnya berkas. Nah, berkas itu depannya akan naik atau turun.
Oke, akan naik atau turun? Apanya yang naik? Apanya yang turun? Jumlahnya, saldonya. Saldonya, ya. Untuk mengetahui akun kas itu saldonya berapa lagi, ya? Baik, biar lebih paham lagi, biar lebih jelas lagi. Sekarang kita masuk ke pretest dulu ya. Silahkan buka handphonenya. Ada barcode. Oke, bukan yang ini, Ibu. Yang ini ya, bentar. Barcode-nya di sini, silakan. Ibu kirimkan linknya ya. Nah, silakan bergabung. Untuk yang sudah bisa join, kita akan mulai. Pretest di sini itu berisi mengenai mekanisme debit kredit sebelum kita masuk ke lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dulu sejauh mana pengetahuan sebelum kita benar-benar memasuki materi pencatatan ke dalam buku besar. Ada Berlin di posisi pertama. Ada 4 soal. Ada Resti. Untuk 4 orang teratas akan menjadi leader pada kelompoknya. Berlin tergeser. Ada Andra nomor 1, Berlin nomor 2, Resti nomor 3, Ella di nomor 4. Sudah selesai? Oke, Ella di nomor 1. Ella udah selesai? Handphone Cindy kenapa? Oh, udah selesai. Cindy di nomor 5. Ibu sambil bagiin ini ya. Bagian kelompok 1 Nova, kelompok 2 silakan dipajang ya nama kelompoknya. Kelompok 3 silakan dipajang biar kelihatan. Kelompok 4 dipajang. Berapa?
nanti karena udah selesai bisa bagiin ya nomor kepalanya. Oke. Oh, benar semua. Salah satu. Oke, kita sudah dapat 4 orang teratas ya. Zahwa untuk leader kelompok 1. Zahwa udah selesai? Sudah. Andra kelompok 4 leadernya. Lalu Berlin karena satu kelompok ya sama Zahwa. Ella untuk leader kelompok 3. Lalu kelompok Resti ya leadernya. Baik, selesai. Bagaimana soalnya? Susah? Gampang? Lumayan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi kita setelah kita pretest tadi mengenai mekanisme debit kredit. Semoga setelah belajar materi ini nanti lebih dalam, tes selanjutnya itu lebih bagus lagi hasilnya. Sekarang masih dibuka handphonenya, kita akan mengamati video yang ada di LKPD. LKPD-nya silahkan diakses melalui barcode atau link yang ada di layar. Untuk bahan ajar, silahkan akses juga menggunakan barcode-nya. Ibu sudah tampilkan juga di layar. Oke, ini yang nggak hadir ya, Cin. Terima kasih, Cindy. Oke, sudah bisa diakses? Sudah bisa. Ibu kirimkan linknya ya. Sambil melihat linknya di share, Ibu lihatkan atau tampilkan di layar. Di sini setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jadi baca dulu petunjuknya apa, diisi setiap masing-masing individu. Ya, walaupun per kelompok ini tetap dikerjakan per individu. Nah, kegiatan pertama itu mengamati dulu video yang sudah ada di live worksheet-nya. Setelah diamati dan ditonton secara berkelompok, lalu menjawab soal yang ada di LKPD. Ada 1, 2, dan 3 soal untuk video pertama. Ya. Untuk kegiatan kedua, kegiatan kelompok, di sini kita masuk ke tahapan mengenali konsep debit kredit menggunakan media jari tangan. Nah, media jari tangan ini sudah Ibu upload juga video pembelajaran Ibu, ada di YouTube ya. Kalian bisa akses nanti di live worksheet-nya. Menggunakan media jari tangan, ditonton dulu. Nanti akan ada tugas yang ada di LKPD sesuai dengan pembahasan dan media yang digunakan, yaitu media jari tangan. Nah, ini ada tugasnya ya. Silahkan dikerjakan nanti di dalam LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Nah, sebelum mengerjakan tugas yang ada di LKPD, Ibu bagi dulu tim di sini. Jadi kita gunakan model two straight. Ada 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 adalah kelompok yang memberikan informasi. Kelompok 3 dan kelompok 4 adalah kelompok yang mencari
informasi berkaitan dengan tugas yang ada di LKPD. Jadi, Ibu ulangi lagi ya. Setiap kelompok tetap akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Tapi kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai peran lebih besar untuk materi ini. Artinya kelompok 1 dan kelompok 2 berkontribusi menyumbangkan idenya mengenai tugas yang ada di LKPD. Misalkan nomor 1. Nah, dari video yang sudah diamati ada soal, mengapa bank membutuhkan buku besar dalam pencatatan akuntansi? Jadi Ibu kasih waktu setelah ini, setelah LKPD-nya bisa diakses, nanti kelompok 3 dan kelompok 4 masing-masing mencari informasi ke kelompok 1 dan ke kelompok 2. Setelah itu Ibu kasih waktu misal 5 menit ya, 5 menit cari informasi dulu. Nanti setelah 5 menit selesai kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Paham? Oke? Iya, bergabung untuk mencari informasi ke kelompok ini kelompok berapa? Kelompok ya panjang. Kelompok 4 cari informasi ke kelompok 2. Kelompok 3 cari informasi ke kelompok 1. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, sudah bisa diakses ya. Silahkan kelompok 3 bisa bergabung ke kelompok 1, kelompok 4 bergabung ke kelompok 2. Dimulai dari sekarang sampai waktunya jarum panjang di angka 3. 5 menit. Silahkan. Boleh bawa kursinya tapi diangkat kursi. Berdiskusi untuk mendapatkan informasi mengenai tugas yang ada di LKPD. Ada berapa soal yang ada di LKPD? Ada 2 video. Ada 2 video dan 2 video itu masing-masing memiliki soal. Silahkan dikerjakan. Salih, jadi kelompok Nova Resti kasih informasi ke kelompok 4. Menjelaskan, iya menjelaskan. Iya. Memberikan informasi. Nanti Ibu konfirmasi lagi ke kelompok apakah benar yang disampaikan itu yang disampaikan kelompok 2. Bisa. Kenapa? Boleh. Fleksibel. Boleh. Soal yang pertama itu ya, nonton dulu videonya. Mau nonton sendiri videonya atau nonton sama-sama? Sama-sama.
Coba di handphonenya masing-masing. Oke, kita ulang lagi. Oke, waktunya Ibu tambah. Iya. Berapa menit? 5 menit. Yakin? 10 menit lagi, 10 menit tapi sudah dapat informasi semua tugas yang ada di LKPD. Ayo, ada 2 video, ada berapa tuh soalnya? Iya, masing-masing. Storing ya. Perhatikan dulu kelompok jarum panjang di angka 6 ya. Bisa? Selesai ya. Nanti kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Informasi dari kelompok 2 harus sampai ke kelompok 4. Jadi sama informasinya. Harus seragam. Tadi kenapa ditutup handphonenya? Kamu hidup? Error. Harus just handphonenya. Kenapa? Semuanya.
cari informasinya ke sini, nanti kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan. Masih mencari, iya, saling bertukar pikiran. Kalau ada soal yang ragu di LKPD-nya, boleh ditanyakan. Kenapa? Untuk soal nomor, iya, sengaja ibu buat 2 baris. Tapi kalau 1 baris juga nggak apa-apa. Pengerjaannya diskusi ya, diskusi jawabannya harus seragam, bukan mengerjakan masing-masing, saling bertukar pikiran. Oke, perhatikan dulu. Sambil berdiskusi, Ibu sampaikan kriteria penilaian. Ada aspek sikap juga ya, sikap yang dinilai dari masing-masing kalian. Sikapnya itu tanggung jawab dan keaktifan. Tanggung jawab itu artinya menyelesaikan tugas yang diberikan pada LKPD. Selesai atau tidak, itu nanti Ibu cek LKPD-nya di mailbox Ibu yang sudah masuk. Selain itu, diskusi juga. Pada saat berdiskusi, Ibu tampilkan kriteria penilaiannya, karena ada beberapa poin ya. Ya, sepertinya ada masalah sama harddisk Ibu. Coba perhatikan dulu penilaian kita pada hari ini. Itu yang pertama, aspeknya aktif dalam diskusi kelompok. Memberikan solusikah kalian terhadap kelompok? Lalu terampil dalam menemukan konsep pada penyelesaian di lembar kerjanya. Terus terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi pada pertemuan berikutnya. Oke, itu dia penilaian kita untuk materi buku besar hari ini.
literasi, buka juga modulnya. Neraca udah ganti namanya ya, sesuai dengan ketentuan yang baru, laporan posisi keuangan. Nanti kalau sudah sampai di video kedua bilang ya, nanti ibu mau menjelaskan juga untuk media jari tangan. Kegiatannya berdiskusi kan, bukan individu kan? Iya, sharing isinya tuh gak main isi sendiri tapi sharing. Jadi sama, seragam jawabannya. Konsepnya sama dalam menjawab. Maksud ibu bukan sama jawabannya tapi konsep jawabannya sama.
topinya? Apa topinya? Ada kan kelompok ini agak beda gitu ya. Nggak ada pertanyaan ya. Pintar semua nih. Amin. Jarum panjang sudah di angka 6. Gimana kelompok yang mencari informasi? Cukup? Cukup? Belum? Oke, Ibu tambah sampai di angka 9. Kelompok ini bagaimana? Yang mencari informasi dia cukup? Sampai jarum panjang di angka 9 kita tutup ya, untuk sharing informasi dari kelompok yang memberikan informasi. Karena kita sudah hitung-hitung, jadi bawa kalkulator minggu depan. Kalkulator saintifik ya. Yang lengkap kalau ada. Kalau kalkulator yang tebal, kalkulator cabai. Kalkulatornya yang saintifik, jangan yang hitung ini. Yang tebal itu kalkulatornya. Yang ada rumusnya kalkulatornya. Bukan, kalkulator saintifik yang kecil, tombol-tombolnya kecil-kecil. Yang besar adanya. Oh, ya udah bawa aja, nggak apa-apa. Yang penting ada kalkulator. Tapi kalau angka kita kayak di tugas LKPD itu angkanya kan bulat-bulat, nggak perlu lah kalkulator. Belajar ngitungnya manual, Cin. Cin ini gimana nih, Cin? Angkanya Cin benar tuh, Cin. Nggak perlu ya, nggak perlu kalkulator karena kita nggak ada rumus juga. Sampai video 2 udah oke. Kelompok ini udah sampai video kedua yang ini udah. Mari kita masuk ke video yang kedua. Nah, di video kedua itu ada media jari tangan,
sudah masuk ke dalam video yang kedua. Konsep debit kredit. Nah, di layar biar kita lebih paham, harta bertambah di debit atau kredit, kewajiban atau liabilitas bertambah di debit atau kredit, kita pakai media yang ada di tubuh kita sendiri biar kita lebih ingat. Itu ada jari tangan ibu yang sangat manis di layar, ada garis kehidupan di sana. Ada cincin di sana. Kita bukan bahas properti yang di layar ya, kita bahas konsep debit kredit. Nah, boleh langsung gunakan media telapak tangannya. Kita namakan dengan jempol di aset. Oke. Aset jempol. Liabilitas di telunjuk. Pendapatan jari tengah. Ekuitas jari manis. Beban kelingking. Itu dulu kita pahami. Paham? Udah ingat? Udah ingat. Oke, coba Randy udah ingat kan? Boleh dicoba Randy praktekkan sendiri tanpa lihat layar. Pakai ini, tunjukkan. Oke. Dah, udah ingat ya? Penamaannya udah ingat. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya kalau kita sudah ingat, kapan aset ini bertambah, kapan aset ini di debit, kapan aset di kredit. Cara mengingatnya dengan jari tangan tadi. Nah, untuk aset kalau bertambah ada di debit. Kalau aset berkurang maka di kredit. Tidak tampil ya? Oke. Biarkan saya dulu layarnya. Ingat waktu. Untuk aset sama beban, ya, aset di jempol, beban di jari kelingking. Untuk aset sama beban, dia berdiri tegak, ya kan? Kayak simbol kelas kita 12 PKM 2. Kalau aset sama beban mengalami penambahan dalam transaksi maka di debit. Ketentuan yang sama ketika aset itu berkurang maka posisi pencatatannya di kredit. Aset sama beban sama ya. Berarti saldo normal aset kalau bertambah di debit. Saldo normal aset kalau dia berkurang di kredit. Ya. Ya, aset sama beban sama. Oke? Nah, yang tidur telunjuk jari tengah sama jari manis. Liabilitas, pendapatan, ekuitas. 3 jari ini memiliki ketentuan yang sama. Kalau kewajiban bertambah maka pencatatannya di kredit. Kalau berkurang debit. Sama ya, kewajiban, ekuitas, pendapatan sama. Ingat? Oke, siapa yang bisa mengulang? Angel duluan. Oke. Angel dulu untuk yang aset sama beban. Berdiri. Ya, coba lihat dulu temennya. Iya, prakteknya langsung sama tangannya. Kalau aset sama beban bertambah itu letaknya di debit. Kalau aset sama beban berkurang letaknya di
jari yang tidur? Bentuk jari yang tidur itu kan ada liabilitas, pendapatan, sama ekuitas. Nah, ketiganya ini kan sama. Jadi kalau dia bertambah, dia di kredit, dan kalau dia berkurang, dia di debit. Oke, good ya. Bisa ada yang mau coba lagi? Nggak ada? Cukup? Insya Allah. Zidan, coba Zidan. Tuh sih. Masih belum ngerti, Zidan belum ngerti lagi gimana nih? Zidan belum ngerti. Siapa lagi yang bisa? Coba Andra, coba berikan pemahaman kepada Zidan bahwa ini sangat gampang. Coba. Gitu pula ya. Oke, coba. Berdiri. Iya dong. Ayo, praktekkan langsung. Jadi ini aset, ini kewajiban. Ini aset, kewajiban, pendapatan, modal, terus beban. Nah, kalau kayak gini biasanya debit, tapi kalau kayak gini ini kredit. Jadi kalau ini bertambah, pokoknya kalau begini tuh debit, kalau tidur kredit. Nah, kalau ini bertambah, sini. Gampang ini konsep dari Andra. Coba lagi tunggu. Coba dari ini, dari Mr. Andra. Ini kan kalau dia berdiri, kalau berdiri sini, enggak kalau berdiri mana? Jadi kalau sudah bertambah, makanya ini bertambah, kalau itu kurang. Jadi kalau bertambah ini debit. Nah, kalau berkurang kan kalau berkurang ini kurang. Oh kan ketika kalau diri itu di debit kan. Jadi yang berdiri apa? Pendapatan sama modal. Jadi itu kan di sini. Jadi ini debit kalau Dan oke, nanti masuk ke transaksi nanti pakai jari tangannya ya kalau ada soal. Ada coba cara lain? Sama. Oke ya. Oke, udah sampai di jarum panjang angka 9. Cukup diskusinya. Boleh, silakan kembali ke tempat. Berdiri dulu, kelompok yang mencari informasi berdiri dulu. Ya, oke? Enggak, yang mencari informasi. Yang mencari informasi berdiri. Ya. Silakan bertukar tempat. Yang mencari informasi silakan kelompok 1. Iya, tukaran. Hasil yang diperoleh seragamkan lagi, samakah? Ya, boleh. Silakan. Ya. 3 menit bisa? Iya bisa. 3 menit ya. 1, 2, 3. Sharing dari hasil yang diperoleh tadi. Iya.
jalan, debit, aset, beban. Sambil. Udah 3 menit? Cukup? Oke. Tampil di layar ya. Oke, karena tidak tampil di layar, udah cukup sharing diskusinya. Oke, kita tes yuk. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Handphonenya. Oke, kita tes ya. Waktu kita masih ada sebelum jam 3. Ya. Udah selesai. Kalau sudah, finish. Iya, kirim emailnya Irma Al-Haj. Ibu sebutkan aja ya, karena di layar itu tidak bisa tampil. Finish. Send mailnya ke Irma Al-Haj, nama ibu, smkperbankanriau.skh.id. Udah finish? Belum. Iya. Oh boleh. Oh iya, kita kan ada spidol ya. Kasihkan di layar ibu.
silahkan di-send. Oke, baik. Coba kita, iya SCH.id. Oke, baik ya, kita masuk ke penutupan pembelajaran kita hari ini. Kita refleksi dulu sebentar sebelum kita closing. Ibu mau lihat sejauh mana tadi hasil sharing antar kelompoknya, dari kelompok yang memberikan informasi dan kelompok yang menerima informasi. Sekarang dari kelompok 3 dulu. Dari kelompok 3, siapa yang mau menyimpulkan hasil pencariannya? Hasil dari mengeksplor. Apa saja yang sudah diperoleh dari kegiatannya sharing ke kelompok 1 berdasarkan tugas yang ada di LKPD. Ayo, untuk kelompok berapa? Kelompok 4 sharing di video yang kedua. Sebelum pertemuan berikutnya kita presentasi. Ayo, kelompok 3. Siapa perwakilan? Kelompok 4 dulu boleh. Selain Andra ada yang mau? Tidak ada? Siapa dulu? Andra atau kelompok 3 dulu? Oke, Angel, silahkan. Iya, berdiri. Baiklah, kita dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, coba lihat temannya udah fokus belum ke Angel. Gimana cara manggil temannya? Halo semua. Itu gaya Andra. Oke. Baiklah, kita bisa dapat menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita tahu fungsi buku besar, buku besar, dan gimana cara mengelompokkan akun-akun dalam buku besar. Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Gimana caranya? Oke, Randy. Tunggu, Ren. Ya, Bu Angel masih ada. Belum, Jel? Randy aja. Oke, terima kasih. Bagus ya. Kami akan menyimpulkan identifikasi dari kelompok 4 kedua untuk memberikan informasi. Yang pertama, untuk memberikan informasi rinci tentang kondisi keuangan. Oke, seingat Randy aja tanpa lihat buku. Seingat Randy ngapain aja tadi ngerjakan di LKPD itu, mengisi apa saja yang udah diingat aja. Ya. Ya. Gak apa-apa.
untuk memberikan informasi rinci tentang kondisi keuangan bank. Memberikan informasi yang rinci tentang kondisi keuangan bank. Tentang kondisi keuangan bank. Sesuai dengan kelompok. Sesuai dengan kelompok akun-akun. Sesuai dengan pengelompokan akunnya. Gimana? Ada yang mau melengkapi? Selain Andra yang belum berbicara hari ini. Randy Pratama, Zidan belum bicara. Untuk memberikan informasi rinci tentang keuangan bank sesuai dengan kelompok akun-akun yang ada di jurnal sebelumnya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Ada yang berbeda? Oh, tepuk tangan. Applause. Biar olahraga sore-sore dari tangannya. Ada lagi? Ella kayak mau tadi. Enggak. Ya. Bulan. Enggak. Bulan. Ada Bulan. Bulan udah berbicara hari ini, Lan? Belum ada Ulan. Coba Ulan. Perkenalkan, saya Baru dari nomor 12. Jadi saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dari diskusi kita pada hari ini dari kelompok 1 dan juga dari kelompok 2. Nah, yang pertama kita itu disediakan tadi video yang berkaitan dengan buku besar. Dari pertanyaan pertama, kita tuh bisa mengetahui ini apa saja fungsi-fungsi dari dibuatnya buku besar tersebut bagi suatu perusahaan. Nah, fungsinya itu adalah untuk meringkas yang namanya sebuah transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode ke dalam buku besar. Nah, juga kita bisa tahu nih setelah diskusi kita tadi, kita bisa tahu bentuk-bentuk tersendiri dari buku besar tersebut. Nah, memang buku besar itu tidak terdiri dari satu jenis saja, namun terdiri dari beberapa jenis lainnya dengan bermacam-macam bentuk dan jenis gitu lah ya. Nah, yang ketiga, kita bisa mengetahui juga bagaimana sih pengelompokan akun-akun dalam transaksi perbankan ke dalam buku besar. Nah, pengelompokan akun-akun perbankan ke dalam transaksi buku besar itu adalah dikelompokkan per transaksinya. Jadi misalnya transaksi itu berkaitan dengan akun kas, maka buku besar yang dibuat itu berkaitan dengan buku besar kas saja. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan transaksi yang terjadi. Buku besar kas, buku besar beban, dan buku besar lain. Oke, sangat komplit. Gimana nih ya, Ibu mau menjelaskan lagi, udah berkurang tugas Ibu ya. Jadi untuk melihat gitulah ya Ulan tadi, kan tadi Ulan bilang gitulah ya bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya kita lihat pada pertemuan berikutnya yang sudah diisi oleh masing-masing kelompok ya. Apa-apa saja bentuk buku besar dan tugas lainnya yang ada di LKPD akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Ya, lihat-lihat lagi modulnya jika ada masih jawabannya masih kurang ragu atau kurang lengkap dituangkan pada LKPD tadi. Pertemuan berikutnya silahkan dilengkapi sebelum pertemuan sudah ready untuk tampil ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 yang tampil. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 nanti tinggal menambahkan atau ada pertanyaan lagi ya, atau ada kurang lengkap kemarin menyampaikannya, dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Bagaimana tanggapannya dulu mengenai pembelajaran kita hari ini? Sulitkah? Adakah koreksi untuk Ibu? Untuk pertemuan berikutnya kita tuh maunya gini Bu, atau ada tambahan Bu kayak gini? Tidak ada? Masa iya? Yakin Nova? Ada? Ada. Coba Nova mau ini kasih saran. Boleh bagus nih kayaknya nih. Ya Nova. Mungkin ice breakingnya tuh Bu. Ice breaking agak-agak 25 menit gitu kan.
Kita kondisikan ya, karena kita keterbatasan waktu. Biar materi kita tercapai juga. Besok kita lihat SBQ berikutnya seperti apa, lama atau tidak. Kurang lama tadi ya Nova ya. Gak puas, kita puaskan lagi pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk kita bawa di masa depan. Ya, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan pulang, beres-beres, hati-hati di jalan pulang. Ya.